di sini saya Gibrina Rizka, DNM 21 10 10 30 103 akan menjelaskan sedikit mengenai patologi birokrasi untuk memenuhi UAS dalam MK birokrasi dan politik. Ayo guys, kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan patologi? Istilah patologi disebut sebagai penyakit. Nah, dalam ranah birokrasi disebut sesuatu penyakit pada lembaga birokrasi. Patologi birokrasi merupakan perilaku negatif yang dilakukan oleh birokrat atau penjabat birokrasi dalam melayani publik, melaksanakan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian, patologi menurut Risman Kumar bahwasanya mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Yang sering terjadi dalam sebuah birokrasi yaitu adanya patologi, yang dimana yang pertama yaitu ada red tape atau yang bisa kita sebut dengan prosedur berbelit-belit. Nah, contohnya proses pengusuran izin usaha yang membutuhkan banyak dokumen dan tanda tangan dari berbagai penjabat sehingga memperlambat waktu pengurusan dan menghambat kegiatan ekonomi. Kemudian, sering juga yang kedua itu terdapatnya korupsi, yang dimana banyaknya kita dapat praktik suap dalam proses penerbitan SIM atau KTP, di mana warga harus memberikan uang tambahan kepada petugas untuk mempercepat proses atau memastikan layanan yang seharusnya didapat secara gratis. Yang ketiga, yang sering terjadi dalam birokrasi, apalagi dalam masalah pelayanan publik, yaitu birokrasi yang kaku. Contohnya itu ketidakmampuan pegawai pemerintah untuk menyesuaikan prosedur atau mengambil inisiatif dalam situasi yang tidak biasa. Misalnya nih, dalam penanganan bencana di mana setiap langkah harus sesuai dengan SOP yang kadang tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Nah, kemudian adanya itu juga kurangnya akuntabilitas. Contohnya itu sering terjadi ketidakhadiran mekanisme yang jelas untuk menilai kinerja pegawai negeri sipil, sehingga banyak pegawai yang bekerja secara tidak efektif tanpa adanya konsekuensi yang jelas. Kemudian yang terakhir yaitu ketergantungan pada jabatan dan kekuasaan, yang dimana pengangkatan penjabat yang lebih didasarkan pada kedekatan personal dengan atasan daripada kompetensi yang menyebabkan kinerja organisasinya menurun. Contohnya, susahnya ketika mengurus KTP dan SIM di mana warga harus memberikan uang tambahan kepada petugas untuk mempercepat proses atau memastikan layanan yang seharusnya didapatkan secara gratis. Inilah sudah menjadi suatu penyakit dalam pelayanan publik yang dimana para birokrat atau petugas akan segera membuat dan secepatnya jika masyarakat memberikan uang kepada mereka atau menyuap mereka agar KTP dan SIM dikerjakan dengan secepatnya. Menurut Lord Ashton, power that's to corrupt absolute, power corrupt absolute, yaitu di mana kekuasaan cenderung untuk berbuat korupsi, kekuasaan yang absolut berkorupsi secara absolut pula. Namun, pendapat Ashton bahwa absolut dapat menjadikan kesempatan korupsi itu lebih mudah. Hal ini tentu karena lemahnya bahkan tidak adanya kontrol dari luar. Tanpa akuntabilitas, korupsi berjamaah para birokrat sulit sekali diungkap. Nah, dari beberapa kasus yang telah saya jelaskan, salah satunya itu mengenai tentang pelayanan publik ketika membuat KTP atau SIM, itu merupakan faktor penyebabnya. Yang pertama karena lemahnya pengawasan, kemudian yang disebabkan oleh gaji rendah, sehingga para birokrat atau petugas dalam pembuatan KTP dan SIM melakukan suap ataupun masyarakat ingin menyuap agar KTP-nya segera dipercepat. Ini menurut pandangan Lord Ashton. Kemudian
Kemudian, salah satu faktor penyebab timbulnya patologi birokrasi yang paling dominan adalah disebabkan rendahnya akhlak atau moralitas aparatur. Rendahnya akhlak atau moralitas aparatur menunjukkan rendahnya atau tidak dipergunakannya norma-norma etika sebagai acuan dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam pelaksanaan tugas pekerjaan di bidangnya. Moralitas merupakan suatu dorongan dari melakukan suatu sistem atau etika, sehingga semakin tinggi kadar moralitas seseorang, semakin kuat pula dorongan melaksanakan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian pula sebaliknya, kadar moralitas yang rendah, maka dorongan penerapan dan nilai etika semakin rendah pula. Nah, solusi apa sih yang dapat dilakukan? Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi patologi birokrasi antara lain, yang pertama yaitu perlu adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personal saja, bukan hanya merubah nama instansi tertentu saja, bukan hanya mengganti papan nama di depan kantor saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja, tetapi juga melakukan reformasi pada hal yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, sekolah moral, dan merubah cara pandang birokrat terhadap dirinya. Nah, kemudian yang kedua, pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas, yang dimana kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Yang ketiga, menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya rasa bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrasi semakin berani untuk menyeleweng dari hal yang semestinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini. Pembentukan e-governance diharapkan mampu menambah transparansi sehingga mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat. Nah, yang keempat, menegakkan good governance, merubah patologi birokrasi melalui prinsip good governance. Mar'i Muhammad menyatakan bahwa good governance itu ada jika pembagian kekuasaan ada. Jadi ada disperse of power, bukan counter of power. Good governance sama dengan disperse of power, pembagian kekuatan ditambah akuntabilitas publik dan transparansi publik. Hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai fenomena patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye.